Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutsirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita kembali dipertemukan dalam misteri huru hara akhir zaman. Saya ditemani oleh dua narasumber. Ya, ini hari ini ada pencerahannya. Ada sesuatu yang berbeda ini. Ya, hitam-hitam semua ini. Kayak booster ya, Pak? Ya. Oh, Ustadz Dede, gimana, sehat? Alhamdulillah, Pak. Ya, masih ya, nggak ada keluhan sakit. Insya Allah. Apalagi katanya sakit hati. Nggak ya, itu. Saudara Ahmad gimana? Alhamdulillah. Nah, nggak juga sakit hati? Oh, enggak. Ngapain sakit hati? Apaan yang harus disakit hatinya? Saya juga bingung. Bingung. Ya. Oke, 35 menit ke depan kita akan bahas misteri huru hara akhir zaman. Ustadz Dede, Ya, Pak. gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, ya? Cuman anak lagi kurang sehat. Biasa. Iya. Penyakit. Kita bahas kemarin tentang masalah bagaimana Al-Mahdi nanti bertempurnya itu luar biasa ya. Ya. Nggak main-main nih. Ini jadi pasukan jin, pasukan manusia, pasukan binatang, semuanya akan bertempur ya. Iya, karena Iya. menentukan akhir zaman. Akhir zaman begitu. Ada pertanyaan begini, Ustadz Dede. Ketika Ustadz Ahmad nih kemarin berbicara tentang masalah Nabi Sulaiman ya. Ada yang bertanya begini ke saya, apa bedanya katanya tongkat Nabi Sulaiman dengan tongkatnya Nabi Musa? Nah, dua-duanya tongkat. Nah, ini kan? Iya. Aduh. Nanti deh kita akan bahas ya. Iya. Itu. Nah, tapi untuk saat ini jangan itu dulu ya. Kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Oke, Ustaz Dede, silakan lanjutkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wassalli wa sallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Ustadz Abu Fida selaku host pemandu acara huru hara akhir zaman. Semakin kesini semakin banyak huru hara, Pak ya? Iya, Ya. apalagi kondisi sekarang ini ya, banyak fitnah ya. Fitnah itu ya. Iya. Memang kita hidup di zaman fitnah ya. Iya, begitu. Terkadang dari zaman seperti itu orang yang istilahnya ada di dalam kesalahan pun itu akan lebih banyak pengikut malah. Iya, betul. Dari zaman seperti itu. Iya. Orang yang benar terkadang seperti terasingkan. Gitu. Nah, pendusta itu dibenarkan. Kemudian yang saya hormati Bang Ahmad ya, selaku narasumber juga nih, bukan Iya. narasumber ya. Iya. Ini maaf ya kalau misalnya ada kedengaran hujan nih. Iya, memang Karena hujan. sedang hujan ya, gitu. Mudah-mudahan aja nanti ke live-nya di YouTube-nya jelas Pak ya. Jelas ya, gitu kan. Channelnya itu kan. Nah, hujan kan berkah lah. Ya. Sampai kehujanan Pak ke sini ya. Iya, kehujanan saya. Masya Allah, perjuangan Pak. Nah, Itu. perjuangan. Ya. Kita fokus aja lah, tujuan kita itu kan mencari Iya, iya. Allah. Gak usah ngurusin istilahnya hal-hal yang nggak penting ya. Iya. Yang akan merusak hati lah. Gitu. Yang saya hormati juga kepada para pemirsa dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, terutama yang saya hormati kameramen nih. Gimana kameramen, sehat ya? Oh, sehat. Alhamdulillah sehat banget ya. Alhamdulillah. Nggak sakit hati dia. Bentar ya. Kemudian yang ada di sini teman-teman semua ya. Baik, langsung kita melanjutkan tentang pembahasan kemarin. Kemarin itu kita membahas tentang apa namanya ungkapan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami yang ditukil oleh pengarang kitab Al-Isya' li Ashrati Sa'ah. Beliau berpendapat bahwasanya mengumpulkan hadis-hadis tentang akhir zaman ya, terutama tentang ya Al-Mahdi ya. Al-Mahdi
seperti contoh istilahnya tentang umur ya, terus kemudian betul, tentang betul. masa jabatan, ada yang 9 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Maka beliau lebih istilahnya condong untuk diambil semua gitu. Daripada menggugurkan salah satunya gitu kan. Nah, itu untuk akhir zaman ya. Kemudian ala annahu la mania ayyakuna wa madunahu Ismu wama ba'da nuzuli Isa alaihi salam wa qatlihi adzal. Kemudian sesungguhnya lamanya tidak tercegah ayakuna tis'u wa madunahu. Ini menurut pengarang kitab, masa 9 tahun itu 9 tahun. ya, masa 9 tahun atau wa madunahu yang di bawahnya 7 tahun, 5 tahun. Ya. Kemungkinan juga itu ba'da nuzuli Isa, bisa saja setelah keturunnya Nabi Isa gitu. Jadi nggak mesti sebelum Nabi Isa gitu. Masa situ yang menunjukkan riwayat tentang 9 tahun, yang menunjukkan riwayat tentang 5 tahun atau 7 tahun, itu bisa saja setelah munculnya Nabi Isa alaihissalam gitu. Setelah munculnya. Oke. Maksudnya penyebutan masa itu gitu. Iya, Nggak mesti harus sebelum turun Nabi Isa gitu. Bisa saja setelah Nabi Isa. Setelah Nabi Isa Ada muncul masa 9 atau tahun. bisa saja sebelum. Ya, iya gitu. Kan ini kan masih goib ya. Ya. Oke. Karena sesuatu yang belum terjadi kan. Ya, goib. Riwayat itu pun kan nggak menyebutkan apakah itu setelah Nabi Isa atau betul, sebelum betul. kan gitu. Jadi menyimpulkan pengarang ini kitab bisa saja masa 9 tahun atau masa 7 tahun atau masa 5 tahun itu setelah turunnya Nabi Isa alaihissalam, bahkan ba'da qatlihi ad-dajjal, setelah Nabi Isa membunuh Dajjal bisa itu saja. kan. Artinya setelah Qatlihi Dajjal ya. terbunuh lagi bisa aja. Qatlihi ad-Dajjal. Gitu kan? Kemudian fa inna Isa alaihi salam la yaslubu al-mahdiyya mulkahu. Ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa kan seorang nabi ya. Ya, betul. Al-Mahdi kan bukan nabi. Bukan. Tetapi orang yang diutus Yang oleh Allah diutus. langsung walaupun bukan nabi. Jadi ada pangkat rasul yang nabi, tapi ada satu orang yang langsung diutus oleh Allah tapi bukan nabi gitu. Bukan nabi, Bukan ya. utusan yang pangkat nabi gitu. Ya, karena nabi kan untuk kerasulan, kenabian Sudah sudah terputus, selesai. ya. Sudah selesai, sudah Jadi terputus. untuk kerasulan pun rasul yang pangkat nabi ya sudah terputus kan. Tetapi masih ada satu orang yang diutus langsung oleh Allah. Siapa? Bukan nabi, Bukan tapi juga dia memang merupakan seseorang yang diutus. diutus langsung oleh Allah. Nah, ketika Nabi Isa alaihissalam turun, walaupun beliau itu adalah seorang nabi, tetapi la yaslubul mahdiya mulkahu, tidak akan mencabut kekuasaan al-mahdi. Oh. Walaupun Nabi Isa lebih tinggi derajatnya kan. Ya, ini menandakan bahwa memang posisi Al-Mahdi ini adalah seseorang yang memang istimewa lah itu kan. Memang untuk ditugaskan dari zaman menjadi pemimpin terakhir ya. Gak mentang-mentang Isa turun terus mengatakan saya nabi loh, ente mah bukan gitu. Iya. Ya enggak begitu ya. Enggak. Begitu konsep dalam Iya. tunduk ketaatan kepada Allah Iya, itu iya. tidak melihat yang Sisi penting orang daripada- bertakwa ya, gitu. Sisi daripada pangkat gitu, enggak. Iya, betul. Enggak dilihat itunya gitu. Hmm. Nah, tapi memang seperti itu karena memang yang namanya khalifah itu harus dari Quraisy, Pak. Ya memang Nabi Isa kan bukan dari Quraisy. bukan dari Quraisy kan masalahnya. Nanti kalau Nabi Isa jadi khalifah, Al-Mahdi dicabut kekhalifahannya, berarti melawan hadis dong. Oh iya. Nggak bisa kan? Betul. Semuanya 12 khalifah itu yang disabdakan oleh Nabi kulluhum min Quraisy. Quraisy. Semuanya harus dari Quraisy. Sedangkan Nabi Isa bukan dari Bukan dari Quraisy. Quraisy. Beliau kan tidak mempunyai seorang bapak kan? Iya betul. Nah. Gimana, Bang? Ya, makanya kontesnya kan itu kalau kita perhatikan itu kalau misalnya kepada Nabi Isa kan itu selalu menyebut ya Isa ibnu Maryam. Iya. Tapi kalau kepada Nabi Musa ya itu selalu menyebut kepada silsilahnya, Iya. begitu ya. Ini betul. Oke, karena menandakan bahwa Nabi Isa itu tidak memiliki silsilah ke atasnya. Lalu dari bapak ya. Ya, nggak punya kan silsilah dari bapak ya. Yang kuat itu kan memang dari bapak. Cuma Nabi Isa ibnu Maryam kan. Nah, kenapa ketika Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi tidak bisa membatalkan kekhalifahan Al-Mahdi? Karena fa innal a'immata min Quraisy madama minan nasi isnani. Karena sesungguhnya imam itu, khalifah itu harus dari Quraisy. Betul. Syaratnya itu harus dari Quraisy. Iya. Makanya jangan misalnya nih ada orang Jawa misalnya asli orang Sunda lah kayak saya Dede misalnya pengen jadi Al-Mahdi nggak mungkin. Nggak mungkin. Atau
Kalau misalnya ada selain Al-Mahdi juga Bani Tamim. Nah, kalau Bani Tamim itu harus ke Tamim bin Dari Mur. Tamim bin Mur. Silsilah nanti ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuman bertemu dengan Nabi di Ilyas bin Mudor. Ya. Cuman silsilahnya harus ke Tamim bin Mur itu. Bin Mur, ya, bukan ke orang Purwakarta atau orang Bandung, orang Tasik, itu nggak masuk. Ya, kepada kalau Bani ada Tamim. silsilahnya bisa aja. Bisa saja, tapi kan masalahnya, Iya. Orang mana Tamim bin Mur itu, Pak? ya tentulah Irak, orang Irak. sana, Irak, Irak, kan. aslinya gitu. orang Irak. Hmm. Tamim bin Mur itu dari Irak itu. Iya. Nah, fa innal a'immata min Quraisy madama minan nasi isnani. Karena sesungguhnya imam itu, khalifah itu harus dari keturunan Quraisy. Bahkan sekalipun manusia tinggal dua nih, Ya. tinggal dua nih antara Nabi Isa Dengan misalnya, Al-Mahdi? dengan Al-Mahdi tetap. Al-Mahdi yang jadi khalifah. Iya, karena Al-Mahdi itu harus dari Iya, Quraisy kan. betul. Karena sudah disabdakan oleh Nabi bahwasanya Al-Mahdi itu min Quraisy. Maka lebih berhak menjadi khalifah ketimbang Nabi Isa alaihissalam. Iya. Walaupun Nabi Isa derajatnya lebih tinggi karena seorang nabi gitu. Iya, iya. Itu, Pak. Ya seperti misalnya gini, contohnya Al-Hashimi itu harus dari Bani Hasyim. Bani Hasyim, Ya, ya. kan gitu kan? Nah, kalau Al-Hashimi jadi khalifah itu bisa karena Bisa memang. Quraisy. Ya, Karena Al-Hashimi kan jadi khalifah. Ya. Tapi tetap Al-Hashimi akan menyerahkan kepada Al-Mahdi, Ya, ya. gitu kan begitu. Saya pernah teringat keterangan gini, Pak, di kitab yang lalu kita bahas ya. Kenapa Al-Mahdi itu silsilahnya tidak bisa diketahui? Kenapa? Ya, karena di dalam kitab tersebut yang hanya akan mengetahui beliau adalah duriyah Nabi, ternyata hanya Al-Hashimi itu. Wah. Gitu, Pak. Kalau nanti Al-Hashimi itu mengetahui bahwa oh itu benar Al-Mahdi gitu. Waduh, Duriyahnya dari Nabi gitu. Karena kan masih satu jalur. Satu jalur ya begitu. Sama-sama Al-Hashimi kan. Al-Mahdi juga Al-Hashimi. Jadi kalau ada orang yang menentang sekarang nggak masa bodoh lah. Karena urusannya ada di Al-Hashimi ya yang mengetahui bahwa silsilah Al-Mahdi itu adalah Al-Hashimi ya. Maksudnya untuk ke depan ya, Ke depan. kalau keluarganya ya pasti mengetahui ya. Ya iyalah, iya. Maksudnya Ya. orang-orang luar lah. Orang luar maksudnya gitu. Ya. Gimana, Bang? Ya. Ada tentang mimpi kah? Oh enggak, saya cuma ini ingin bertanya saja malah. Gimana? Itu kan yang membunuh Dajjal Nabi Isa ya dikatakan Ya, di keterangan Nabi Isa tadi. alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Itu beliau membunuh sendirian atau bagaimana? Enggak. Ada kemungkinan lain atau ada keterangan lain begitu? Kalau di dalam hadis-hadis memang banyak riwayat Nabi Isa yang akan membunuh kan. Tapi ada satu riwayat yang sudah ditafsir juga para ulama, ternyata di situ dikatakan ketika Al-Mahdi berperang melawan Dajjal, kemudian Nabi Isa turun, Nabi Isa alaihissalam turun ke muka bumi dan untuk membunuh Dajjal, maka di situ Payusa itu ala qatil Dajjal, Al-Mahdi itu akan membantu Nabi Isa membunuh Dajjal gitu. Gitu, Bang. Iya, soalnya kan yang masyhur kita dengar dari ustadz-ustadz akhir zaman juga kan selalu yang disampaikan itu adalah ketika Imam Mahdi menjelang sholat subuh ya kalau tidak salah ya. Ya, betul. Turun Nabi Isa Ya. gitu ya. Dajjal tidak tahu. Kemudian dia mendekat, ternyata yang keluar dari masjid bukan cuma Imam Mahdi dan pasukannya, tapi sudah ada Nabi Isa, dia meleleh katanya ya, seperti itu ya. Ya banyak riwayat seperti itu. Iya, dan saya jadi berpikir nih, masa sih Nabi Isa membunuhnya sendirian? Gitu aja sih. Melihat dari keterangan ini, dan soalnya saya juga pernah mendengar ini dari mimpi Qasim sih ya. Oh gitu ya. Ya, bahwa yang membunuh Dajjal itu nanti ya bukan Nabi Isa Saja gitu. sendirian, bukan Ya. seperti itu. Ya saya juga pernah istilahnya mendengar juga tentang mimpi itu. Katanya di dalam mimpinya membenggal, bukan membunuh, membenggal ya. Iya. Membenggal kan bukan membunuh ya, Pak ya. Ya, Beda. Kita harus bisa Ya. bisa membedakan mana membunuh, mana memenggal gitu kan. Yang namanya memenggal kan belum tentu mati juga kan. Iya. Gitu. Karena memenggal itu apalagi yang dipenggal seorang Dajjal, Iya. panglima perangnya iblis kan. Iya. Kalau kita dipenggal ya udah keok lah. Iya. Kalau Dajjal kan beda lagi, bisa jadi Dirinya kuat Iya. Ya, biasanya kalau konteks membunuh itu ada sesuatu proses yang namanya terjadi peperangan. Nah, artinya berantem dulu lah, terjadi pembunuhan. Tapi kalau memenggal, gitu kan, itu bisa konteksnya dalam peperangan, musuhnya dipenggal, bisa juga dalam hukuman. Ya, hukuman. Nah, Sudah begitu. kalah, terus kemudian dihukum ya. Dipenggal berarti. Iya. Tapi kalau saya memperhatikan konteks-konteks hadis tentang masalah Isa
membunuh Dajjal, memang itu tidak dilakukan oleh sendiri. Coba tuh perhatikan konteksnya. Isa turun pada sholat subuh kan, nah, dan Al-Mahdi memimpin sholat, itu. Terus Nabi Isa melihat pasukan Dajjal di luar dan akhirnya mengambil, ada kalau situ konteksnya tombak ya, mengejar. Sholat dulu kan, Pak. Setelah sholat baru menghadap kepada Dajjal untuk memerangi kan, terjadi peperangan di situ. Artinya konsepnya bukan Dajjal yang maju sendiri. Iya, betul. Karena akan ada Al-Mahdi di situ pasukannya. Sedangkan di luar sana pasukannya banyak. Peperangan besar itu. Karena di dalam keterangan pun ayusa'iduhu ala qatli Dajjal, Al-Mahdi itu akan membantu Nabi Isa untuk memerangi Dajjal. Betul. Gitu, Bang. Jelas. Iya. Bukan Nabi Isa sendirian. Ya, betul. Itu antum nanti pemikirannya kayak orang Yahudi. Ketika disuruh perang, belum disuruh perang pengen berperang. Dari disuruh. Nah, ketika disuruh ngomongnya enak aja. Musa, pergilah kau dengan Tuhanmu sana berdua. Kan kurang ajar. Iya. Gitu kan? Kalau saya disuruh perang minum antimo dulu, Bang. Iya, sama kopi ya. Iya. Nah, itulah ya, pertarungan ini luar biasa. Baik. Silakan Ustaz lanjut. Jadi sudah jelas, Bang ya? Ya, jelas. Jadi ya memang ada keterangan. Ya. Jadi ketika itu Nabi Isa turun, kemudian Al-Mahdi menyerahkan untuk memimpin sholat Nabi Isa, tapi Nabi Isa nggak mau karena memang khalifah itu ada di antara kalian gitu. Oh iya. Gitu kan. Dan juga menunjukkan keterangan ini kan, Nabi Isa turun tidak akan mencabut kekhalifahan Al-Mahdi. Makanya ketika disuruh menjadi imam nggak mau. Kamu lebih berhak gitu. Iya. Ini karena memang khalifah tadi disebut harus dari orang Quraisy. Nabi Isa bukan dari orang Quraisy. Oke, kita paham nih. Itu kan dari mana itu? Bethlehem ya lahirnya? Iya, Bethlehem. Ketika dikejar itu. Ya, ada yang mengatakan Nabi Isa lahirnya di kandang domba, padahal di bawah pohon kurma kan? Iya. Nah, ini itu. Nah, yang jadi masalah di Bethlehem itu versi Apa tuh? di kandang domba katanya. Oh gitu. Iya, versi Injil kali ya. Injil itu. Ketika dikejar itu ya. Baru-baru. Iya. Ketika dikejar itu Eli lima sabaktani gitu. Eli itu ternyata Tuhan. Bahasa apa itu Eli itu? Ibrani. Istri saya mah namanya Eli. Oh, gitu. Itu Tuhan dong. Iya. Itu bukan bahasa itu. Laili. Iya. Kemudian, jadi seandainya manusia tinggal dua, di antara salah satu itu ada ya dari Quraisy, tapi yang satunya lagi bukan dari Quraisy, tapi lebih unggul yang satu kalau derajat. Tetap aja kekhalifahan harus Iya, betul. Quraisy. Oke, kita ngerti itu. Sudah. Kemudian wa Isa alaihi salam yakunu min akhassa wijroihi wa tabi'an laula amirun alaihi. Maka Nabi Isa alaihi salam yakunu adalah Nabi Isa min akhassa wijroihi, itu salah satu kehususan akan menjadi menterinya Al-Mahdi. Wa tabi'an lahu, dan akan mengikuti Al-Mahdi gitu. Iya. Bukan apa ya? La amirun alaih, bukan Nabi Isa memimpin Al-Mahdi, bukan. Enggak. Tetap Nabi Isa itu akan menjadi orang terdekatnya, bahkan menteri yang paling istimewa lah. Menteri, bukan mantri ya, menteri. Menteri yang paling istimewa gitu. Nah, maka dengan demikian dipahamilah wa min sama, dengan demikian yusolli, sholatlah Nabi Isa alaihissalam khalfahu, di belakang Al-Mahdi gitu. Itu untuk menunjukkan bahwa Nabi Isa kemunculannya tidak akan bisa membatalkan kekhalifahan Al-Mahdi. Wa yaqtadi bih, dan Nabi Isa alaihissalam itu akan bermakmum bih kepada Al-Mahdi. Itu kan, bermakmum. Nah, di dalam sholat tersebut kan, nah ketika turun tuh pertama turun, kemudian sholat subuh itu Al-Mahdi akan menjadi imam. Itu menunjukkan bahwa kekhalifahan Al-Mahdi tidak bisa dibatalkan dengan kemunculan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian kama yadullu alaihi hadis Jabir radhiyallahu an inda Muslim. Anna Isa alaihissalam yaqulu lahu hina yata'akhkharu fi sholati inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullah li hadil ummah. Ketika Nabi Isa alaihissalam turun, beliau kan mengakhirkan di dalam waktu sholat subuh itu. Iya. Di belakang lah gitu kan, muncul di belakang, beliau mengucapkan inna ba'dakum ala ba'din umaro, sesungguhnya di antara kalian itu ada seorang pemimpin gitu. Jadi silahkan kalian yang yang memimpin itu, umaro dari kalian lah yang lebih berhak timbang saya gitu. Kenapa? Takrimatullah li hadil ummah, karena Allah memuliakan ini umat akhir zaman gitu, yang Masya Allah, akan dipimpin oleh suku Quraisy, gitu kan.
Ya ini ya, berarti suku Quraisy itu salah satu syarat untuk menjadi khalifah itu. Iya. Nggak boleh kalau bukan dari suku Quraisy nggak boleh menjadi khalifah, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh Sunda ya berarti ya. Nggak boleh Sunda Sunda lah. nggak boleh. Apalagi Dede itu Sunda banget. Iya. Gitu. Ahmad masih mending, Pak Masih Ahmad. penting. Ya, Ahmad Abdul Ahmad. Qahar masih penting ya. Iya. Meski Karena nama harapan. Nabi itu di langit Ahmad loh. Iya. Nama Nabi itu kalau di langit tuh Ahmad itu. Tapi ketika di bumi ya Muhammad. Iya. Tapi nggak ada ya Nabi namanya Dede, nggak ada ya. Nggak ada. Nabi biasa. Nah, begitu Pak. Jadi ini salah satu bentuk kemuliaan. Termasuk ya nanti Ashabul Kahfi pun sebenarnya termasuk takrimat Allah. Ah, Kemuliaan yang Allah berikan kepada Ashabul Kahfi untuk menjadi umat Nabi gitu. wah. Kemarin kan udah dibahas kemarin. Iya. Jadi maksudnya Ustaz, ini- Ashabul Kahfi akan ini Asli. akan datang membantu Al-Mahdi, gitu. Bukankah Iya. mereka sudah wafat? Ya. Ya memang di dalam tafsir-tafsir itu kan dikatakan wafat. Ulama sepakat wafat setelah bangun dari tidur, dibangkitkan dari tidur, diwafatkan. Tapi kan bukan perkara yang mustahil orang wafat dibangunkan betul. lagi. Bagi Allah tuh nggak mustahil. Udah. Ada dalam kisah dalam Quran itu kan ada yang 100 tahun udah jadi tulang belulang dibangkitkan lagi. Iya ada Iya. itu. Mudah bagi Allah. Jadi Iya. nggak usah meragukan kemampuan Allah lah. Kalau itu hal yang sama-sama kita pahami lah gitu. Pertanyaannya, memang ada dalilnya seperti itu ya? Ada. Ada. Nggak kuat. Gitu. Nggak kuat, Maksudnya nggak istilahnya. Kalau untuk ulama-ulama dari ulama Sunni sendiri itu kan kebanyakannya lebih tawakuf lah. Lebih tawakuf. Tapi walaupun begitu kan bukan perkara yang mustahil bagi Iya. Allah. Karena di dalam ini kita bahkan dikatakan hikmahnya Ashabul Kahfi menjadi pembantu Al-Mahdi karena ingin memuliakan Ashabul Kahfi menjadi umat Nabi. Oh, Masya Kalau Allah. orang yang sekarang mako Ashabul Kahfi misalnya kan udah menjadi umat Nabi. Iya, betul. Kalau Ashabul Kahfi yang asli kan belum menjadi umat Nabi. Iya. Oh, Masih zaman Nabi Isa kan? kalau ngaku sebagai dia Ashabul Kahfi. Misalnya. Misalnya. Oh. Jadi dia bisa menjadi umat Nabi gitu ya. Kan kalau Berarti Ashabul bukan. Kahfi itu. Iya, Iya. masuk akal. Jadi salah satu keistimewaan Allah membangkitkan Ashabul Kahfi itu di dalam ini kitab ya. Di dalam ini kitab. Jadi salah satunya untuk memuliakan Ashabul Kahfi menjadi umat Nabi. Iya, Ustaz. Karena orang-orang terdahulu tuh pengen bang menjadi umat Nabi itu, masya Allah, jangankan umat-umat biasa, para Nabi aja pengen gitu. Pengen. Jadi umat Nabi. Luar biasa. Saya memang baru-baru ini mempelajari Ashabul Kahfi, keimanannya luar biasa, Ustaz. Masya Allah. Itu Nah itu hanya film aja ya. Apalagi yang apalagi asli ya. yang aslinya. Iya, saya paham gitu. Selalu pasti yang aslinya jauh lebih baik kan Iya, begitu. iya. Artinya begini, kalau saya perhatikan ya, luar biasa tauhid mereka, baiknya, mulianya hati mereka itu dan seterusnya. Itu kalau saya perbandingkan ibarat satu gelas air, kita hanya satu tetesnya nggak Ya, sampai. Luar biasa. Beda itu. jauh lah. Beda jauh. Kita itu nggak ada bandingan apa-apanya. Oh iyalah. Jauh itu. Masya Allah. Apalagi kalau kita masihnya sakit hati, Iya betul. nggak bisa. Aduh ya Allah. Kalau sakit hati urusan agama boleh. Iya, Kita iya. marah karena Allah boleh. Boleh. Takut pun karena Allah. Ya, itu usianya sakit hati. Jadi konteks sakit hati itu adalah kita tidak mendapatkan sesuatu dari orang itu, gak kebagian lah. Nah, kita berjuang bareng-bareng terus gak kebagian nih. Kita didepak baru sakit hati itu. Kita dicampakkan oleh dia baru. Ini kan gak ada yang dicampakkan. Iya betul. Terus sakit hatinya belah mana? Saya juga heran. Ya, heran. Karena Ya, kita heran bersama-sama. Terus Ustaz, gini. Oh, jadi saya mau nanya lagi nih tentang Ashabul Kahfi ini. Setelah beliau-beliau yang mulia ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu dimakamkan atau tetap di gua itu? Jadi dalam keterangan itu ya di gua itu. Oh, masih di gua itu. Masih di gua itu. Tidak ada yang memakamkan gitu. Ya. Hmm. Jadi kalau ditafsir saya belum buka ya, kalau untuk ditafsir ya Iya, iya. belum buka itu. Penting itu saya tertarik itu dibahas. Bisa dipelajari juga nanti. Saya ada kitabnya Tafsir Sawi itu. Itu Iya. insya Allah itu Tafsir Sawi itu. Cuman sekarang kitabnya lagi dipinjam juga. Iya, iya. Ada itu pembahasan tentang Ashabul Kahfi kan. Gitu. Gitu bang. Nanti lebih detailnya kita cari lah. Kalau secara akal logika saya yang sempit sih semakin masuk akal sih dibangkitkan untuk membantu Al-Mahdi di akhir zaman. Karena mereka juga di keterangan itu kan memang berdoa ingin menjadi umat Nabi kan seperti itu. Ya. Ditambah secara logikanya maksud saya yang ini nih. Mereka berarti tidak dimakamkan.
Kan di situ berarti Iya, masih iya, di situ itu jasadnya kan. utuh. Sebagaimana 309 tahun yang tidur itu kan, berarti jasadnya masih ada gitu. Berarti ya iya bisa jadi bangkit lagi begitu. Nanti kita lebih inilah, Iya. carilah Baik. untuk keterangan apakah Hmm. itu di dalam tafsir-tafsirnya ya. Hmm. Gimana Pak? Ya. Hmm. Jadi kalau kita perhatikan kan begini, bahwa bagaimanapun juga kemunculan Al-Mahdi itu, gitu kan, adalah sesuatu yang memang sudah ditunggu. Hmm. Ini sampai tadi saja itu kan Nabi Isa diturunkan. Terus ada keterangan bahwa Ashabul Kahfi ya ingin menjadi pengikut Rasulullah ya, Jadi umat Nabi ya. menjadi umat Nabi ya dengan mendukung kemunculan Al-Mahdi. Al-Mahdi ya. Ini luar biasa. Membantu perjuangan Al-Mahdi. Membantu perjuangan Al-Mahdi. Jadi memang perjuangannya itu pertempuran di akhir zaman ini memang bukan, kalau melihat kondisi semacam itu, Nabi Isa muncul, terus Ashabul Kahfi muncul, terus Bani Tamim. Bani Tamim, wah ini dahsyat sekali ini. Sampai ini pertempuran nggak bisa kita bayangkan nggak? Ahli-ahli perang semua itu. Oh ini perang semua, ahli perang semua. Iya. Makanya Itu. relate dengan mimpi Muhammad Qasim sih. Itu nanti korbannya mencapai 2,5 miliar kalau saya tidak salah. Waduh. Luar biasa. Ya, Luar biasa. 2,5 miliar. Kapan ada perang sedahsyat itu coba? Nah, Makanya di dalam kitab yang pernah lalu saya bahas dulu itu, nanti kalian itu akan qalilun nadimun, akan sedikit sekali orang yang menyesal. Kenapa? Karena banyaknya orang yang terbunuh di perang akhir zaman itu. Iya, luar biasa. Makanya itu ada keterangannya itu. Nah, kira-kira apa yang harus kita siapkan nih untuk menghadapi kemunculan Al-Mahdi ini? Apa kita santai-santai saja, gitu kan? Atau kita mempersiapkan nih, Perbaiki tauhid. Ya. memperbaiki tauhid, gitu kan? Itu paling utama. Apakah pasukan Al-Mahdi itu nanti kalau disuruh berperang bengek karena ngerokok terus? Gimana? Ini nyindir siapa ya? Oh, nggak tahu itu. Iya, iya. Ya kan harus kuat pasukan Al-Mahdi itu. Panji hitam pun itu orang-orang yang Orang-orang yang hebat. ada ya di mimpi Muhammad Qasim atau gimana? Yang mana? Dengan Panji hitam itu kenal apa tidak gimana itu? Tadi saya lupa. Iya, betul. Gimana itu? Saya kaget. Aduh, selama ini kok bodoh banget gitu ya. Padahal dulu sering saya baca itu kan. Ada sekelompok orang-orang yang sangat mendukung Muhammad Qasim nanti tiba-tiba muncul gitu ya. Padahal dia tidak kenal orang-orang ini sebelumnya. Tidak kenal gitu. Selama ini kan kita mengira ini helpernya nih yang belum pernah ketemu itu, ya kan? Tapi setelah diamati lagi, tidak mungkin dong helpernya. Helpernya yang mana memang yang dia kenal. Iya, itu. Sudah pada ketemu hampir semua malah gitu. Ahmad nggak mungkin walaupun belum pernah ketemu sudah tahu kan gitu. Iya betul. Nggak mungkin saya gitu. Iya betul. Atau yang lain. Walaupun belum pernah ketemu minimal sudah dengar namanya lah. Pernah Iya, chat, pernah apa dan sebagainya. Ini orang-orang, lu kok orang-orang ini kok Maksudnya di mimpi ya itu. Iya di mimpinya itu gitu. Itu luar biasa. Jadi sejujurnya relate sih kalau dikaitkan dengan yang sering Ustadz sebut itu, mungkin ada memang pasukan orang yang udah terbiasa berperang itu memang yang menanti beliau ini. Iya iya. Soalnya ini belakangan saya juga dapat kabar nih memang bahwa ada sih sekelompok orang yang terbiasa berperang yang sudah terlatih begitu ya. Sudah mendapatkan banyak mimpi-mimpi juga tentang beliau, tapi menunggu. Bersifat menunggu. Iya iya. Menunggu waktunya tiba. Waktunya yang tepat. Waktu yang Kalau tepat. mereka akhirnya sekarang merapat ke Qasim. Al-Mahdi atau ke yang kalau Qasim misalnya memang betul Al-Mahdi, Iya. itu akan membahayakan Qasimnya sendiri, Iya, begitu betul. kan. Oke. Ya pokoknya yang utamanya kita pelajari mimpinya aja dulu. Ya, mimpinya aja Iya, dulu lah. Karena itu ya konsepnya adalah bagaimana kita memahami, mengumpulkan data. Jadi dalam podcast ini kita mengumpulkan data bukan dari satu sumber saja. Ya seperti sekarang ini dengan buku yang kitab yang dibaca oleh Ustadz Dede itu kan, dan dengan munculnya mimpi Muhammad Qasim, ya kita gabungkan data itu untuk mengungkap misteri huru hara akhir zaman. Jadi Ya. nggak usah istilahnya mengklaim. Ya, bukan mengklaim. Ya, maksudnya- Ditambah lagi dengan jelas sekali kan rujukannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah itu. Jadi kita kumpulkan sehingga namanya fazal ini yang tercecer ini kita sudah bisa merangkainya. Betul. Iya.
dengan tepat, begitu kan? Rangkaian inilah yang akhirnya membuka mata hati kita, mengetahui. Karena sekarang ini banyak orang-orang yang berdusta, mengaku Al-Mahdi, ada bahkan sampai akhirnya mengaku jadi Tuhan, itu kan? Bayangkan ini Al-Mahdinya saya robnya, wah ini udah. Apalagi sekarang ada yang ngaku jadi Bani Tamim, ada yang ngaku lagi sebagai apa? Diborong semua, ngaku Bani Tamim, ngaku Asbul Kahfi, ya semuanya diborong oleh dia, itu kan? Itu gimana ceritanya? Ya nggak tahu itu gimana ceritanya. Yang intinya dengan sumber-sumber yang kita kumpulkan dan kita terangkan, ya semakin jelas lah ya bagaimana proses akhir zaman, perjuangan akhir zaman itu. Ya seperti begini saja. Kita menganggap pertempuran Al-Mahdi itu pertempuran ya sudah seperti sekarang ini. Ya Amerika dengan sekutunya berperang. Kita kan nggak begitu kan? Ternyata pertempurannya setelah kita memahami dari kitab-kitab dan mimpi yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, itu melibatkan bangsa jin. Ada persamaan Pak ya? Wah ini udah Luar biasa. itu luar biasa. Bahkan saya membaca ada sebuah kajian di YouTube itu. Nah, ini menunjukkan bahwa kemunculan akhir zaman ini semakin dekat dengan banyaknya. Sekarang orang nggak percaya, masa jin itu bisa menampakkan diri, gitu kan? Bisa saja di akhir zaman ini karena memang portal-portal itu sudah mulai terbuka. Ya betul. Salah satu contohnya misalnya tentang kasus terbukanya portalnya Ya'juj wal Ma'juj kan? Ya. Sampai Rasul mengatakan dulu mengatakan seperti lobang yang menyatukan jari-jari telunjuknya dengan Ibu jari gitu kan. Nah, itu portal sudah mulai terbuka. Jadi mendekati akhir zaman, portal-portal gaib ini sudah mulai terbuka semuanya. Karena di situ pertempurannya sudah melibatkan semua unsur yang memang memperebutkan dunia ini. Ya. Seperti misalnya jin merasa terganggu dengan kemunculannya manusia. Sehingga akhirnya iblis tidak mau tunduk kepada Adam, kan begitu ya. Nah ini kemunculan-kemunculan ini. Ditambah nanti akhirnya mengambil pengikut-pengikutnya ya dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ya tentu di sini saja dalam surat An-Nas itu kita sudah tahu pemisahan antara yang hak dengan yang batil itu tidak melibatkan hanya manusia saja. Minal jinnati wan nas, artinya dari jenis jin dan dari jenis manusia nanti akan bertemu. Ya, itu jin yang dari jin dan manusia juga akan bertemu, gitu kan ya. Yang jin yang beriman, manusia yang beriman akan bertemu dengan jin yang kafir dan manusia yang kafir. Tentu masing-masing memiliki pemimpin. Ya, orang beriman dipimpin Al-Mahdi, orang jin kafir dan orang kafir itu dipimpin oleh Dajjal. Kan ini sudah terbuka semuanya. Ya, betul. Bahkan ada yang mengatakan begini, Pak, sekarang banyak kemunculannya ya ada istilahnya kuntilanak. Itu bukan isapan jempol memang, karena portal ini sudah mulai terbuka semuanya. Ya, Qasim memang pernah menyebutkan bahwa perang melawan Dajjal nanti itu akan disebut sebagai perang kebenaran melawan kebatilan yang terburuk sepanjang sejarah manusia. Penentuan kan? Iya, penentuan Dari kalangan bangsa. Saya dulu saya merinding dulu itu. Bahkan sekarang saya merinding mengatakan itu. Soalnya korbannya tidak main-main itu, Ustaz. 2,5 miliar kebayang nggak sih? Ini kan jadi jangan nganggap enteng terus teriak-teriak baru kita ini memiliki fisik yang repot sedang mengaku jadi pasukan Al-Mahdi. Pasukan Al-Mahdi itu pasukan yang memang sudah terlatih luar biasa kok. Memiliki mentalnya itu mental luar biasa dan hatinya itu lembut. Nggak kasar, nggak nyerang sana, nyerang sini, fitnah sana, fitnah sini. Itu bukan pasukan Al-Mahdi. Pasukan apa dong kalau itu pasukan monyet itu. Itu kan pasukan kera yang suka nyerang-nyerang orang. Itu ya. Nah itu kita jangan jadi pasukan kera lah. Ya itu kan salah satu sifat yang harus kita jauhi kan di zaman kan. Ketika Al-Mahdi muncul, kemudian nanti apalagi kalau sudah Dajjal muncul, kita kan harus menjauhi sifat-sifat. Iya, sifat biat-biat. Makanya disebutkan di Al-Quran seperti kera dan babi. Betul. Memang kerjaannya suka nyerang-nyerang orang. Saya jadi semakin terinspirasi dengan Ashabul Kahfi yang asli itu. Luar biasa orangnya, lemah lembut, tawadu.
Waduh. bahkan disakiti tidak membalas dan seterusnya. Itu ahlul kahfi Ya kalau wali Allah seperti itu bang, Iya, wali Allah itu sekalipun disakiti ya akan Iya. tidak pernah akan balas lah. Tidak Makanya balas. makanya saya pun sering ngomong juga kan ke teman-teman, Iya. walaupun kita dituduh apapun jangan istilahnya marah lah, biar cukup Allah saja yang tahu. Walaupun orang di luar sana mau bilang apa, mau ngomong apa enggak menjadi masalah lah. Iya. Yang penting Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu kan. Ini kan akhir zaman, kita Iya. harus memperbaiki hati. Ya kadang-kadang kan begini, setan ini kan pengennya dilayani. Iya, iya. Ya makanya kita gak usah layanin. Apalagi gitu kan. kemarin saya baru tahu ternyata ada setan dari kalangan manusia ya itu. Masya Jadi, Allah ya. Terus bilang. Oke. 40 menit sudah berlalu nih. Ya, Kita tutup dulu ya. boleh boleh. Ya, semoga kajian yang begitu singkat ini menjadi masukan ilmu lah ya. Nah, adapun kalau misalnya ada hal-hal yang ya sifatnya guyonan supaya kita santai aja berbicara. Intinya juga begitu untuk ya. saling mengingatkan Pak ya. Mengingatkan saja Pada siapapun lah, pada siapapun ya, atau orang-orang yang pernah kita kenal Pak ya. Saling betul, mengingatkan. betul. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni ya kita ya, karena memang manusia ini adalah tempatnya Tempat salah. begitu Apalagi ya. saya banyak salah. Ya, makanya konteksnya fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Hmm. Itu kenapa kefujuran didahulukan daripada ketakwaan. Sebab orang yang ingin menuju takwa harus melalui pintu kefujuran. Nggak mungkin langsung takwa. Pintu apa Ustaz? Kefujuran. Kefujuran. Kan dalam surat berapa tuh? Surat Al-Balad ya. Fa'al hamaha fujuraha wa taqwaha. Dan kami ilhamkan kepada jiwa manusia kefujuran dan ketakwaan. Kenapa kefujuran didahulukan daripada ketakwaan dalam konteks ayat tersebut? Karena untuk menuju pintu ketakwaan manusia harus melalui pintu kesalahan. Ya, makanya iblis ketika menggoda Warsiso hebat kan? Nah, kenapa engkau begitu taat kepada Allah? Aduh, malu deh gua. Kalau saya ceritain nanti, gua udah ceritain supaya saya tambah taat nih kepada Allah. Saya berzinah katanya. Gitu kan. Nah, inilah konsep iblis. Ya, ya. Karena tahu untuk menuju ke arah sana pintar iblis. Manusia bagaimanapun juga pasti melakukan kesalahan. Ya betul. Kecuali Allah yang menjaganya, ya. Nah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, benarnya dari Allah dan salahnya adalah kezaliman kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.